Tenang di tengah gelombang, seorang introvert dalam cahaya filsafat Stoik. Sunyi yang bermakna. Kita hidup dalam dunia yang memuja kebisingan. Dunia yang seolah-olah memberi nilai lebih pada mereka yang lantang, yang cepat, yang tampil, yang menonjol. Dalam ruang-ruang sosial dan profesional, suara keras kerap mengalahkan isi, kecepatan mengalahkan kedalaman. Di tengah pola semacam ini, seorang yang pendiam, seorang yang tenang, seorang introvert, seringkali dipersepsikan sebagai kurang aktif, kurang sosial. Nama, ataukah justru dalam diamnya, tersembunyi kebijaksanaan yang dunia tak sempat dengar? Apakah keheningan adalah kelemahan? Ataukah itu jalan menuju ketenangan jiwa yang sejati? Filsafat Stoik, yang lahir di Yunani kuno dan berkembang di Romawi, menawarkan lensa yang jernih untuk melihat ulang makna menjadi introvert. Stoicisme bukan tentang menjauh dari kehidupan, tetapi tentang hidup dengan kendali diri, kesadaran, dan nilai yang dalam. Dalam dunia yang berisik, Stoik mengajak kita kembali ke dalam, ke pusat kesadaran, ke ruang jiwa yang hening. Disinilah seorang introvert menemukan rumahnya. Siapa itu introvert? Lebih dari sekadar pendiam. Introvert sering disalahpahami. Ia dianggap antisosial, padahal ia hanya selektif dalam berinteraksi. Ia disebut tertutup, padahal ia terbuka dalam dunia batinnya. Introvert bukanlah orang yang membenci orang lain, tetapi seseorang yang mendapatkan energi dari kesendirian, dari refleksi, dari dunia yang tidak terlihat. Carl Jung, psikolog yang memperkenalkan istilah introvert dan ekstrovert, menjelaskan bahwa seorang introvert cenderung menarik energi dari dalam dirinya sendiri. Ia tidak menolak dunia luar, tetapi ia tidak membiarkan dunia luar menguasai dirinya. Disinilah, konsep introversi bertemu secara alami dengan Stoik. Keduanya menempatkan dunia batin sebagai fondasi utama kehidupan. Seorang introvert mungkin tidak banyak bicara, tetapi ia berpikir dalam. Ia mungkin tak selalu hadir di tengah keramaian, tapi jiwanya hadir sepenuhnya saat ia bersama satu orang yang ia percayai. Ia mendengarkan lebih banyak daripada berbicara, bukan karena tak punya pendapat, tetapi karena ia tahu, waktu bicara terbaik adalah setelah waktu merenung. Stoik mengajarkan hal yang sama. Epictetus berkata, kita memiliki dua telinga dan satu mulut, agar kita mendengarkan dua kali lebih banyak daripada kita berbicara. Kebijaksanaan bukan lahir dari suara yang paling keras, tetapi dari pemahaman yang paling dalam. Bagian 2. Prinsip Stoik, menguasai diri, bukan dunia. Dalam Stoicisme, hidup yang baik bukanlah hidup yang penuh kenikmatan, melainkan hidup yang selaras dengan kebajikan. Seorang introvert, secara alami, sering lebih dekat dengan nilai-nilai ini. Kebijaksanaan, karena ia banyak merenung sebelum bertindak. Pengendalian diri, karena ia tidak terburu-buru dalam respons terhadap dunia. Keadilan, karena ia menghargai batas dirinya dan batas orang lain. Dan keberanian, karena dalam dunia yang memuja tampil, berani menjadi diam adalah tindakan yang melawan arus. Stoik juga menekankan pada dikotomi kendali, bahwa ada hal-hal yang ada di bawah kendali kita, dan ada yang tidak. Reaksi kita, pikiran kita, niat kita, semua ini ada dalam kendali. Tapi reputasi, pendapat orang, cuaca, atau nasib, semua itu berada di luar. Seorang introvert, yang terbiasa hidup dalam refleksi, sering lebih siap menerima hal ini. Ia tidak berambisi untuk mengontrol dunia. Ia tahu, menguasai diri sendiri adalah bentuk kekuasaan tertinggi. Bagian 3. Diam bukan menyerah, apatheia dalam kehidupan introvert. Banyak orang mengira diam adalah tanda kelemahan. Tapi dalam Stoik, diam adalah salah satu jalan menuju apatheia, ketenangan jiwa. Ini bukan mati rasa, melainkan kejernihan pikiran yang tidak terombang-ambing oleh emosi yang liar. Introvert tahu seni ini. Ketika dunia marah, ia diam. Ketika semua tergesa-gesa, ia berjalan perlahan. Bukan karena ia tidak mampu bergegas, tetapi karena ia memilih untuk tidak kehilangan dirinya sendiri. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, ketenangan datang saat kamu berhenti membiarkan hal-hal luar mengganggumu. Seorang introvert bisa memahami ini, karena ia hidup dalam ruang batin di mana ia bisa meletakkan kekacauan dunia dan menganalisisnya dari kejauhan. Diamnya bukan kepasifan,
tapi kesadaran. Ia memilih kata. Ia memilih waktu. Ia tidak ingin hanya bereaksi. Ia ingin merespons dengan bijak. Ini adalah tindakan stoik yang murni. Tidak dikendalikan oleh dunia, tapi memilih bagaimana menghadapi dunia. Mengelola emosi dan hubungan sosial sebagai introvert stoik. Dalam kehidupan sehari-hari, salah satu tantangan terbesar bagi seorang introvert adalah bagaimana menghadapi tekanan sosial, ekspektasi kelompok, dan percakapan yang terasa terlalu dangkal atau terburu-buru. Disinilah ajaran stoik memberi panduan yang kokoh dan bersahaja. Stoikisme mengajarkan bahwa emosi yang liar tidak berasal dari peristiwa itu sendiri, tetapi dari penilaian kita terhadap peristiwa tersebut. Seorang stoik belajar untuk menyaring pikirannya, mana yang berasal dari akal sehat, dan mana yang berasal dari ilusi ego, ketakutan, atau dorongan sesaat. Seorang introvert, dengan kecenderungan alami untuk memproses secara mendalam, sudah berada di jalur ini. Ia tidak langsung melontarkan kemarahan saat disakiti. Ia tidak serta-merta menangis saat kecewa. Tapi bukan karena ia menekan perasaan, melainkan karena ia memprosesnya secara tenang, penuh kesadaran. Ia memeriksa, apakah ini layak untuk ditanggapi? Apakah ini berada dalam kendaliku? Filsuf Epictetus berkata, ketika seseorang membuatmu marah, sadarlah bahwa bukan ia yang mengganggumu, melainkan pandanganmu tentang dia. Seorang introvert stoik bisa mengambil napas panjang dan memeriksa pikirannya sebelum tenggelam dalam arus emosi. Dalam hubungan sosial, seorang introvert sering memilih kualitas daripada kuantitas. Ia tidak butuh banyak teman, tapi butuh 1 atau 2 orang yang bisa ia percayai sepenuhnya. Dalam stoikisme, hubungan seperti ini lebih dihargai, karena tidak didasari pada pencitraan atau pujian, tapi pada kebaikan dan keutamaan moral. Seneca pernah berkata, pilihlah teman bukan karena mereka membuatmu merasa lebih penting, tetapi karena mereka membuatmu menjadi lebih baik. Bagi introvert, ini bukan sekadar kutipan, tapi kenyataan hidup. Kesendirian sebagai latihan filosofis. Kesendirian sering ditakuti oleh banyak orang. Tapi bagi seorang introvert, dan dalam stoikisme, kesendirian adalah sebuah laboratorium jiwa. Di sana, kita bertemu dengan diri sendiri, dan mendengarkan suara yang biasanya tenggelam dalam kebisingan dunia. Para stoik sering melatih diri mereka dengan menyendiri. Marcus Aurelius menulis, menarik diri ke dalam jiwamu adalah bentuk pelarian yang terbaik. Ia menyarankan kita untuk mengunjungi benteng batin setiap hari, tempat di mana tidak ada yang bisa menyentuh kita kecuali pikiran dan kesadaran kita sendiri. Bagi seorang introvert, kesendirian bukanlah pelarian dari dunia, tetapi pemurnian dari gangguan. Di dalam sunyi, ia bisa menimbang nilai-nilai hidupnya. Ia bisa meninjau kembali tindakannya hari ini, merenungkan apa yang bisa ia perbaiki esok, dan memperkuat kembali komitmennya pada hidup yang baik. Di zaman modern, kesendirian sering diasosiasikan dengan kesepian. Tapi dalam stoikisme, kesendirian yang disadari adalah jalan menuju autarkeia, kemandirian batin. Ini bukan hidup tanpa orang lain, tetapi hidup yang tidak tergantung pada validasi mereka. Dunia modern, tantangan introvert, dan solusi stoik. Di era media sosial, kecepatan informasi, dan tekanan untuk selalu aktif, menjadi introvert sering terasa melelahkan. Dunia modern memuja keterbukaan, koneksi tanpa henti, dan produktivitas yang tak beristirahat. Namun, stoikisme justru menjadi pelindung bagi introvert dalam lanskap ini. Marcus Aurelius menasihati dirinya sendiri untuk tidak membiarkan dunia menyeretnya menjadi apa yang ia benci. Ini sangat relevan hari ini, ketika kita didorong untuk berpura-pura kuat, berpura-pura bahagia, atau berpura-pura penting, demi likes dan pengakuan sosial. Introvert bisa menggunakan prinsip stoik untuk menjaga kewarasannya. Dikotomi kendali membantu membedakan mana yang perlu diperjuangkan, dan mana yang bisa dilepaskan. Latihan memento mori, mengingat kematian, membantu menyadari bahwa waktu kita terbatas, dan karenanya harus dijalani dengan makna, bukan pencitraan. Latihan negatif visualization membuat kita siap secara mental untuk kegagalan atau penolakan, sehingga tidak terlalu terguncang ketika itu datang. Seorang introvert yang memegang prinsip stoik, tidak akan mudah tergoda oleh hiruk-pikuk dunia maya. Ia tahu bahwa dirinya tidak diukur oleh jumlah pengikut,
tetapi oleh kualitas pikirannya dan kedalaman hidupnya. Menjadi introvert yang berdaya dalam dunia yang bising. Introvert bukanlah korban keadaan. Ia bisa menjadi pemimpin, pembicara, penulis, guru, atau apapun, selama ia tetap setia pada caranya sendiri. Stoikisme tidak melarang keterlibatan sosial, justru mendorong kita untuk memainkan peran kita di dunia, selama kita melakukannya dengan keutamaan dan kesadaran. Epictetus menegaskan, setiap orang memiliki perannya masing-masing. Tidak ada yang terlalu kecil, jika dijalani dengan kebajikan. Bagi introvert, ini berarti tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi seperti orang lain. Keheningan, kedalaman, dan ketenangan, semua itu bisa menjadi kekuatan jika dijalani dengan sadar. Introvert stoik bisa menjadi pendengar yang luar biasa, penasehat yang bijak, atau pemimpin yang tenang. Dunia yang bising membutuhkan lebih banyak orang yang bisa diam dengan makna, bukan sekadar berbicara tanpa isi. Jalan diam, jalan bijak. Dunia hari ini tidak kekurangan suara, tapi ia kekurangan makna. Tidak kekurangan kecepatan, tetapi kekurangan kedalaman. Tidak kekurangan interaksi, tetapi kekurangan perhatian yang tulus. Seorang introvert, jika hidup dengan kesadaran stoik, bisa menjadi jangkar di tengah badai ini. Ia mungkin tidak banyak bicara, tapi kata-katanya membawa bobot. Ia mungkin tidak hadir di setiap keramaian, tapi keberadaannya selalu terasa. Ia hidup tidak untuk mengesankan, tetapi untuk memahami. Dan dalam pemahaman itu, ia menemukan damai. Filsafat stoik bukanlah jalan yang mudah, tapi bagi introvert, ia bukanlah jalan yang asing. Ini adalah jalan pulang ke diri, ke nilai, ke keheningan yang bermakna. Dan mungkin, dalam dunia yang terus berlari, yang paling bijak adalah mereka yang tahu kapan berhenti dan mendengarkan, baik pada dunia, maupun pada suara hati sendiri. Epilog, dalam diam, kita menemukan diri. Bayangkan seorang bijak duduk di sudut taman. Ia tidak berbicara, hanya memperhatikan. Orang-orang berlalu lalang, berteriak, tertawa, bertengkar. Tapi ia tidak terusik. Ia hanya mengamati, dan sesekali, tersenyum. Ketika ditanya mengapa ia begitu tenang, ia menjawab, "Karena aku tidak membiarkan dunia mencuri ketenanganku." Itulah citra seorang introvert stoik. Ia tidak lepas dari dunia, tapi ia tidak larut di dalamnya. Ia memilih keheningan bukan karena lemah, tapi karena ia tahu di sanalah kebenaran sering bersembunyi. Ia tidak mengikuti arus karena ingin menjadi berbeda, tapi karena ia telah menemukan arus lain, yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Dalam dunia yang mengukur keberhasilan lewat keramaian, mungkin kita butuh lebih banyak orang yang memilih diam, berpikir, dan bertindak dalam keutamaan. Karena suara hati yang jernih, hanya bisa terdengar dalam hening. Refleksi naratif, catatan seorang introvert stoik. Saya tidak pernah menjadi yang paling cepat menjawab. Dalam rapat, saya sering diam. Tapi ketika saya berbicara, saya memastikan kata-kata saya tak sia-sia. Saya bukanlah orang yang langsung bersahabat, tapi jika saya sudah membuka diri, saya bisa mendengarkan cerita hidup seseorang dengan sepenuh hati. Begitu pengakuan dari R, seorang arsitek yang bekerja di kota besar. Ia seorang introvert yang mempelajari stoikisme selama 5 tahun. Ia tak pernah memaksakan diri untuk menjadi lebih sosial, hanya karena tuntutan zaman. Ia justru mengubah ruang kerjanya menjadi tempat refleksi, di mana desain yang ia ciptakan mengalir dari ketenangan batin. Stoikisme mengajarkan saya untuk tidak terlalu peduli dengan validasi orang lain. Kalau saya bisa hidup sesuai nilai-nilai saya sendiri, itu sudah cukup, katanya. Dan introversi saya membantu saya mendengarkan nilai-nilai itu dengan lebih jernih. Ilustrasi filosofis. 4 pelajaran hidup untuk introvert dari filsuf stoik. 1 dari Epictetus. Tentukan apa yang kamu kendalikan. Kamu tidak mengendalikan reaksi orang lain terhadap dirimu, tapi kamu mengendalikan ketenanganmu saat menghadapi mereka. Introvert kadang merasa tidak nyaman dinilai, dingin, atau tertutup. Tapi dengan prinsip stoik, mereka bisa menerima penilaian itu tanpa larut dalam kecemasan. 2 dari Seneca. Waktu adalah harta yang paling berharga. Orang membuang waktu seperti tak bernilai, padahal itu satu-satunya milik yang benar-benar tak bisa dikembalikan.
Introvert cenderung menyukai waktu sendiri. Dengan stoikisme, waktu itu bisa diubah menjadi sarana membangun jati diri, bukan sekadar pelarian dari sosial. 3 dari Marcus Aurelius. Jadilah benteng batin, jiwamu harus menjadi benteng, tenang di tengah kekacauan. Ketika dunia memaksa kita untuk terus tampil, seorang introvert stoik justru menjaga batas, mengamati dari kejauhan, lalu bertindak hanya jika perlu. 4 dari Hierocles. Stoik kuno hubungan sosial itu lingkaran tanggung jawab. Mulailah dari dirimu sendiri, lalu keluarga, lalu komunitas, dan perluas tanggung jawab moralmu. Introvert tak harus bersosialisasi besar-besaran. Ia bisa memperluas pengaruhnya secara perlahan, dengan kedalaman, bukan dengan banyaknya koneksi. Kembang api memukau sejenak, lalu lenyap. Tapi sungai, meski tenang, mengalir terus dan memberi kehidupan sepanjang waktu. Introvert yang hidup dengan prinsip stoik seperti sungai. Ia tidak perlu bersinar mencolok, tapi ia memberi makna, kedamaian, dan arah. Dunia tidak selalu membutuhkan suara yang lebih keras. Kadang, ia butuh suara yang lebih jujur, meskipun pelan. Dan dalam suara itulah, seorang introvert stoik bisa membuat perbedaan, bukan karena ia menonjol, tapi karena ia tulus, utuh, dan sadar akan siapa dirinya.